Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini tiba waktunya kita akan bersekutu kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, Bapak Ibu yang ada di tempat ini, kita datang dengan penuh kerinduan di hadapan Tuhan. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang mulia. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, amin, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, amin. Terima kasih Tuhan. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Undang hadirat Tuhan hadir di rumahmu, di tempat ini, dalam hidupmu. Dia rindu menjamah kita pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Katakan, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
ucapkan syukur di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Kami memuji-Mu, kami mengagungkan Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami memuji-muji nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Terima kasih. Haleluya. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Haleluya. Kami mengucap syukur kepada Engkau Bapa, buat kasih, buat kebaikan, buat kekuatan yang Kau beri bagi kami. Pagi hari ini kami rindu bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Mari Tuhan urapi kami setiap pelayan-Mu yang ada di rumah-Mu ini, maupun setiap jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Kami perlu Engkau Tuhan. Engkaulah segala-galanya bagi kami. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami rindu bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah apa yang akan kami naikkan, pujian kami, penyembahan kami, boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Pimpin ibadah ini dari awal hingga selesainya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, kalau hari ini kita masih ada sebagaimana kita ada, ini semua karena berkat Tuhan. Tuhan selalu setia hadir bagi kita. Bapak Ibu yang di rumah, kita semua dimanapun kita berada. Dia ada di kanan kita, Dia ada di kiri kita, bahkan Dia ada di sekeliling hidup kita. Setia selalu menolong, memberkati kita semua. Puji Tuhan, pujikan pujian ini. Haleluya, ku selalu memandang Tuhan. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu
selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Sebab Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, amin. Sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Sebab Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, amin, haleluya. Dalam hidupku ada Tuhan. Haleluya, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Sekali lagi, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Ada haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus, Dialah gunung batu kita. Dia selalu ada bersama dengan kita. Mari pujikan pujian dengan sukacita. Tuhanlah kekuatanku. Bapak Ibu silakan bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan penuh semangat di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Amin, haleluya. Allah benaran Dan kota perlindungan. Katakan Tuhanlah, Tuhanlah kekuatan
percaya akan firman Tuhan, percaya akan janji-janji Tuhan. Dialah perlindungan kita, kekuatan kita, gunung batu kita. Pertolongannya sangat teruji. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita katakan, Engkaulah kekuatanku. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Amin. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Haleluya. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Katakan dengan sepenuh hatimu, Engkaulah kekuatan. Engkaulah kekuatanku. Amin. Tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Katakan dengan iman. Haleluya. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Haleluya. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Katakan, Engkaulah kekuatan. Amin. Tidak ada yang lain Tuhan. Tempat perlindunganku, Benar Yesus. Haleluya. saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Haleluya. Aku tak akan goyah, Haleluya.
kita bersyukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau perlindungan, kekuatan kami, gunung batu kami. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. 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 Sejauh langit dari bumi, Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sungguh Tuhan, kami bersukacita dan kami bersyukur kalau pagi hari ini kami kembali ada di dalam hadirat Tuhan, menikmati pribadinya Tuhan. Dan ini yang memberikan kami sukacita dan kekuatan saat kami bersekutu dengan Engkau, saat kami ada di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami boleh memuji-muji Engkau, memberikan korban syukur, penyembahan kami kepada Tuhan. Sehingga ini yang menjadi pengagungan kami akan Engkau. Tidak ada yang dapat kami berikan selain pujian, ucapan syukur yang kami berikan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Dan biarlah kami semua boleh bersukacita, memuji, membesarkan nama Tuhan. Puji-pujian yang kami sudah naikkan ke hadirat-Mu, kiranya ini menjadi dupa yang harum, yang menyukakan hatinya Tuhan. Berkati juga bagi jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah. Mereka beribadah dengan sukacita, beribadah dengan segenap hati, sehingga mereka juga dapat merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah keluarga yang mereka laksanakan hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga akan kembali disegarkan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar pada hari ini. Kiranya firman-Mu itu menjadi jawaban dari setiap doa-doa, dari setiap pergumulan yang kami naikkan kepada Tuhan. Dan firman-Mu itu menjadi kekuatan untuk kami tetap berpegang teguh akan Engkau ya Bapa. Urapi hamba-Mu yang telah Engkau sediakan untuk menyampaikan kebenaran-Mu pada pagi hari ini. Kiranya pengurapan Tuhan terus menyertai, menguasai setiap perkataan-perkataan firman yang disampaikan oleh hamba-Mu adalah perkataan yang disertai dengan kuasa Tuhan, sehingga itu memberikan kekuatan bagi kami semua yang mendengarnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dengan penuh ucapan syukur kami mempersiapkan hati, pikiran kami untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, serahkan doa kami ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin.
Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu. Saya percaya kita bersuka cita dapat kembali mengingat Allah itu setia dalam segala masa kehidupan kita. Sebelum kita akan dengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama bagi Bapak Ibu, keluarga GBDI El Shaddai yang pada minggu ini berulang tahun kelahiran atau berulang tahun pernikahan. Kita nyanyikan pujian Yesus setia. Yesus setia, Yesus setia, langit dunia Yesus setia. Yesus setia. Terima kasih Tuhan. Yesus setia. Langit dunia lalulah Tuhan ku setia. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami sungguh bersyukur punya Allah yang kasih setianya selalu baru buat kami. Terima kasih untuk kasih setiamu yang tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih setiamu dalam setiap masa kehidupan kami, terutama bagi saudara-saudara kami yang pada minggu ini merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Terima kasih Tuhan, kami tahu kami dapat melewati semua masa, semua proses kehidupan karena Engkau Allah yang setia mengasihi dan memelihara kehidupan kami. Inilah ucapan syukur yang kami naikkan kepadamu bersama dengan seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang yang merayakan ulang tahun mereka. Biarlah ucapan syukur, terima kasih, hormat, kejayaan, kemuliaan hanya bagi Engkau. Hari ini kami berdoa, terus taruh dalam hati setiap anak-anakmu, hati yang terus bersyukur, percaya kepadamu bahwa mereka adalah ciptaan yang Engkau ciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah Engkau siapkan sebelumnya. Biarlah hal-hal yang baik memenuhi hati hidup mereka, supaya hidup mereka adalah hidup yang mengandalkan Tuhan, hidup yang menaruh pengharapannya kepadamu. Buatlah kehidupan mereka Tuhan bagaikan seperti pohon yang ada ditanam di tepi aliran air, yang daunnya hijau, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Biarlah kehidupan mereka menjadi berkat dalam keluarga mereka, kehidupan pribadi mereka, dan kehidupan satu dengan yang lainnya. Setiap keluarga-keluarga Engkau ikat mereka dengan kasih-Mu, satukan terus dengan kasih Tuhan, sehingga setiap keluarga-keluarga ini pun dapat dibawa untuk mengasihi Tuhan, memuliakan Tuhan, dan menjadi berkat satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan menyerahkan semua saudara-saudara kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan bagian firman Tuhan yang akan dilayani oleh pendeta muda Hendro. Kami persilakan. Ya, haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat pagi. Saya ucapkan bagi kita semua salam sejahtera dalam kasih kita. Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu yang ada di tempat ini, Bapak Ibu, saudara kasih yang ada di rumah masing-masing saat ini sedang beribadah. Kita percaya setiap pujian, penyembahan kita itu naik di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan bahwa
Dia Tuhan yang bersemayam di atas pujian umatnya. Saya percaya setiap pujian yang kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh itu ada kuasa. Kuasa yang memulihkan setiap kehidupan kita dan memberi kita kemenangan. Amin. Puji nama Tuhan, saya berterima kasih buat kesempatan pagi hari ini untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Gembala yang boleh mempercayakan saya. Dan pagi hari ini kita akan melihat firman Tuhan yang saya beri tema proses menuju dewasa. Ya. Sekali lagi proses menuju dewasa. Kita akan sama-sama melihat dalam kitab Yakobus pasal 1 Yakobus pasal 1 ayatnya yang kedua, saya akan baca sampai ayatnya yang keempat. Yakobus pasal 1 ayat 2, 3, dan 4. Ya. Kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan, saya akan membaca firman Tuhan. Demikian firman Tuhan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita melihat seorang bayi yang baru lahir tentu tidak mungkin akan menjadi bayi terus. Ya, saya yakin kita semua pernah menjadi bayi. Ya. Ada tahap demi tahap sampai kita pada akhirnya bisa menjadi seperti ini. Ya. Ya. Jadi ada yang namanya proses atau langkah-langkah yang harus terjadi dalam setiap kehidupan kita. Dari bayi sampai kita menjadi dewasa. Demikian juga kerohanian kita tentu sebagai orang percaya, sebagai umat-umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau kita memiliki rohani yang dewasa di dalam Dia. Dan untuk menuju kedewasaan rohani tentu sama, ada proses yang harus terjadi dalam setiap kehidupan kita. Ya, kalau kita melihat tentang surat Rasul Yakobus ini, surat Rasul Yakobus ini tertuju kepada umat Tuhan, ya, umat-umat Tuhan khususnya bagi ke-12 suku yang ada di perantauan. Jadi ke-12 suku ini adalah orang-orang Yahudi yang sudah memeluk iman Kristen, ya, yang sudah percaya kepada Yesus, tapi mereka terserak ke berbagai negeri. Nah, Yakobus menulis, menyurati mereka untuk menghibur mereka supaya mereka selalu dikuatkan ketika mereka harus menghadapi yang namanya proses dalam setiap kehidupan mereka. Dalam isi surat ini Yakobus menjelaskan tentang penderitaan yang akan dialami oleh semua orang percaya. Ya, bukan hanya ke-12 suku yang ada di perantauan, tapi kepada semua anak-anak Tuhan. Namun penderitaan itu merupakan proses bagi kita untuk menuju kepada kedewasaan rohani. Nah, apa proses menuju kepada kedewasaan rohani? Kita lihat ada beberapa poin yang saya bagikan pagi hari ini. Yang kita lihat yang pertama adalah mengalami pencobaan. Kita lihat kembali dalam ayat yang kedua. Dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jatuh di sini itu berbeda dengan jatuh yang dimaksudkan dalam kitab Injil Matius. Dalam kitab Injil Matius dan Injil Markus. Kalau kita lihat Injil Matius pasalnya yang ke-26, ayat yang ke-41. Injil Matius 26 ayat 41, itu firman Tuhan seperti ini pesan Yesus kepada murid-muridnya. Berjaga-jagalah
dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Jadi pesan Yesus berjaga-jaga atau berdoa supaya kamu jangan jatuh, yang berarti kalah dengan pencobaan, kalah dengan setiap penderitaan, penganiayaan. Ya, itu pesan Yesus kepada murid-murid dan tentu kepada kita sebagai gereja Tuhan. Ya. Dan pencobaan yang dijelaskan dalam Injil Matius ini itu sama dengan pencobaan yang kita lihat pagi hari ini dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua. Itu sama-sama memakai kata piramos, ya, perasmos, ya, tapi bacanya pirasmos. Ya. Ya. Dan tentu Tuhan itu mau setiap kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan, ketika kita mengalami setiap pencobaan, penganiayaan, penderitaan, kesukaran, ya, kita tidak kalah, ya. Kita enggak menyerah sehingga kita kalah, tetapi yang Tuhan mau adalah kita menang, ya. Menang dari setiap apapun yang datang dalam kehidupan kita. Nah, kata jatuh dalam Yakobus 1 ayat yang kedua itu berarti mengalami atau dilanda dengan pencobaan. Itu sebabnya Yakobus katakan berbahagialah jikalau kamu jatuh, ya. Berbahagia jikalau kita itu mengalami atau dilanda dengan setiap persoalan, dilanda dengan pencobaan. Dan kata perasmos ini menunjuk kepada kesukaran atau kesulitan yang datang dari dunia, ya. Penderitaan, kesulitan dan kesukaran yang datang dari dunia dan tentu dengan seizin Tuhan, ya. Jadi saya kira nggak ada orang percaya yang harus berkata pencobaan itu datang dari Tuhan. Coba kalau kita lihat dalam ayatnya yang ke-13 dari Yakobus 1 ayat 13, itu kan dikatakan seperti ini. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah mencobai umat-umat Tuhan. Jadi pencobaan itu bukan datang dari Tuhan. Contoh kalau kita melihat dalam perjanjian lama, ada tokoh Alkitab yang namanya Ayub, yang mengalami atau dilanda dengan satu pencobaan. Dan kalau kita melihat dalam Ayub pasal 1, saya lihat dalam Ayub pasalnya yang pertama, Ayub pasalnya yang pertama ayat 10 sampai ayatnya yang ke-13, itu dikatakan seperti ini, bukankah engkau yang membuat pagar, ini perkataan iblis, sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya, apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ayat 12. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Dan seterusnya. Pada akhirnya Ayub harus menghadapi satu ujian yang sangat berat. Datang dari siapa? Datang dari iblis. Tapi Tuhan mengizinkan untuk apa? Membuktikan bahwa Ayub itu adalah seorang yang mengasihi Tuhan. Ayub adalah seorang yang tidak akan mengutuki Tuhan ketika pencobaan itu dia alami dalam hidupnya. Sekalipun istri Ayub mulai berkata, udah kutuki Allahmu dan matilah. Tapi Ayub tidak demikian. Allah ingin membuktikan bahwa Ayub adalah seorang yang sangat mengasihi Tuhan. Jadi dari setiap apapun yang kita alami itu datang dari dunia, datang dari iblis. Tapi Tuhan mengizinkan kita
mengalami itu semua. Karena sekali lagi bahwa itu adalah proses untuk kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Ya. Kalau kita melihat gereja mula-mula juga mengalami hal yang sama. Ya. Rasul-rasul mengalami hal yang sama. Ya. Ada penderitaan, ada penganiayaan. Mereka mengalami begitu banyak kesukaran. Rasul-rasul mengalami begitu banyak penderitaan. Setiap kisah mereka mati syahid. Tapi kita lihat ya, orang-orang yang mengasihi Tuhan sampai akhir hidupnya. Orang-orang yang tidak menyerah dengan setiap pencobaan, dengan setiap situasi yang sulit yang harus mereka alami. Tetapi ada kemenangan di dalam setiap kehidupan mereka. Bahkan sampai hari ini banyak hamba-hamba Tuhan, banyak umat-umat Tuhan yang mengalami hal-hal yang sama. Ya, pencobaan ya, dalam kehidupan mereka. Namun yang kita lihat, mengapa Yakobus katakan suatu kebahagiaan ketika orang percaya itu mengalami pencobaan atau perasmos itu. Mengapa dikatakan suatu kebahagiaan? Kalau saya lihat ya, yang pasti nggak ada umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang berdoa minta pencobaan, ya nggak ada. Yang minta pencobaan, ya. Tapi itu tetap harus kita alami sebagai anak Tuhan, itu pasti ada. Ya. Kita pasti akan mengalami hal yang demikian. Tetapi di sini juga dikatakan berbahagia. Dan saya kira mungkin orang-orang yang mengalami itu aneh ya kalau dikatakan berbahagia. Mungkin aneh ya, berbahagia ketika mengalami pencobaan. Tetapi dari apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, maksud di sini Yakobus adalah ketika hal itu melanda kita, kita harus punya hati yang menerima itu dengan rasa syukur. Ya. Bukan menolak ya, tapi menerima itu dengan rasa syukur ya, kepada Tuhan ya, dengan satu keyakinan bahwa Tuhan punya rencana dalam setiap kehidupan kita. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami proses, ya, berarti ada sesuatu yang akan Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Ya. Kalau kita lihat dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayat 6 ya, sampai ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan ayat 7. Firman Tuhan berkata seperti ini, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Haleluya. Jadi iman, kita lihat, iman yang murni itu firman Tuhan katakan jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang murni. Saya pernah melihat ada teman saya, dia membakar emas ya, dari proses untuk memiliki emas yang murni. Ya. Dari dia harus memisahkan pakai air perak, ya, sampai kepada proses yang paling terakhir adalah membakar emas itu. Ya. Ya. Jadi waktu emas itu dibakar, ya, saya melihat emas itu dia akan mengeluarkan kayak cairan-cairan hitam seperti itu. Ya. Untuk mendapatkan emas yang murni. Ya. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa iman yang murni itu lebih tinggi nilainya daripada emas yang murni. Jadi kita lihat dari setiap pencobaan yang kita alami itu untuk menghasilkan iman yang murni di hadapan Tuhan. Ya. Itu proses yang pertama. Dan poin yang kedua adalah memiliki ketekunan. Kita lihat ayat yang ketiga.
Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya. Kata ketekunan itu memakai kata hupomonai. Ya. Tulisannya hupomone. Ya. Ya. Hupomonai. Hupomonai itu artinya sabar, bertahan dengan sukacita. Atau tabah, kuat hati dan konstan, tetap atau tidak berubah. Itu hupomonai. Ya. Dan hupomonai ini menggambarkan sebuah ketenangan di tengah situasi yang kacau balau. Sukar dan sulit, bahkan di tengah penderitaan. Sekali lagi, mari kita belajar dari gereja mula-mula. Ya. Dan rasul-rasul di tengah penderitaan dan kesukaran yang mereka hadapi. Ada orang-orang yang tetap sabar, ada orang-orang yang tetap kuat, gak berubah posisinya. Ya. Orang-orang yang memiliki kemenangan. Ya. Jadi terlihat hupomonai dalam setiap kehidupan mereka. Dan ini adalah proses untuk kita terus sampai kepada kedewasaan. Ya. Kalau saya membandingkan rasul-rasul itu adalah murid-murid Yesus sebelum mereka mengalami loteng Yerusalem. Ya. Coba kita lihat dalam Injil Matius pasalnya yang ke-14 di ayat yang ke-50. Ya. Injil Matius 14 ayat yang ke-50 ketika murid-murid itu diperhadapkan dengan penganiayaan. Pada waktu itu Yesus sudah ditangkap. Ya. Kita lihat Petrus. Ya. Dalam Injil Matius pasal 14. Ya, di situ dikatakan murid-murid itu ketika tahu Yesus sudah ditangkap mereka lari ya. Mereka lari dengan ketakutan. Jadi mereka meninggalkan Yesus ya. Lupa ya mungkin saya salah tulis ayat ya. Dan kalau kita melihat juga dalam kitab Injil Matius pasal 26 ayat 74 sampai ayat 75, di sana dikatakan maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah aku tidak kenal orang itu dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Jadi kita lihat, saya membandingkan murid-murid dengan rasul-rasul. Ya. Ketika mereka menjadi orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya. Mereka meninggalkan Tuhan ketika Tuhan ditangkap, Yesus ditangkap. Mereka lari, tinggalkan kenapa? Ketakutan. Ya. Yang kedua, Petrus menyangkal Yesus ketika orang bertanya bahwa, oh ini adalah pengikut, ini adalah muridnya. Tapi dia katakan, aku enggak kenal. Ya. Ya. Gak bisa ada pada posisi yang sebenarnya. Ya. Berubah keadaan, dia pun berubah. Ya. Dan di hari-hari ini kalau kita lihat, kita pun sedang mengalami hal-hal yang sukar, yang membuat keadaan menjadi sulit, bahkan penderitaan-penderitaan terjadi di hari-hari ini. Ya. Itu sebabnya kita harus memiliki kualitas rohani yang tidak mudah dipadamkan dengan situasi apapun. Ya. Dan kualitas rohani kita itu hupomonai. Ya. Keadaan yang tetap dan tidak berubah. Ya, Tuhan mau ada hupomonai di dalam setiap kehidupan kita. Sabar, tabah kuat hati, konstan atau tidak berubah. Dan kalau saya perhatikan, itu terjadi karena ada doa. Sekali lagi kita lihat ya, apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya ketika ada di Taman Getsemani. Berdoa, ya, berjaga-jaga dan berdoa. Ya. Jadi dalam menghadapi proses, kita bersyukur, kita harus mengalami pencobaan dan itu adalah proses. Ya. Tetapi ingat waktu kita mengalami proses, kita pun harus ada kekuatan, yaitu doa. Supaya apa? Supaya kita nggak kalah dengan setiap pencobaan. Ya. Tetapi Tuhan mendapati ada hupomonai dalam kehidupan kita. Ada kekuatan, ya. Ada hati yang kuat. Ya. Ya. Tetap pada posisi kita nggak berubah karena di hari-hari ini firman Tuhan katakan
akan datang masa yang sukar. Ya. Itu dalam kitab Timotius. Masa yang sukar itu bukan masa yang terjadi sekarang ini ya. Ya karena kadang kita mengartikan itu salah ya. Karena masa sukar itu masa bukan sembako lagi naik. Itu masa sukar memang ya, secara kamus besar bahasa Indonesia ya itu masa sukar ya. Tapi apa yang dimaksud oleh firman Tuhan, masa sukar itu adalah masa di mana pakai kata kalepos, itu di mana posisi anak Tuhan itu akan digeser ya. Jadi ada upaya kuasa kegelapan untuk menggeser posisi anak Tuhan untuk berubah. Sehingga kita akan tergeser dan berubah menjadi orang-orang yang tidak lagi berkenan di hadapan Tuhan ya. Dan itu yang sedang dilakukan oleh kuasa kegelapan di hari-hari ini. Itu sebabnya harus ada kekuatan doa. Ya, supaya apa? Supaya hupomonai itu ada dan terlihat dalam setiap kehidupan kita. Waktu kita mengalami, ya, kita jatuh di dalam pencobaan, mengalami dilanda dengan pencobaan, kita tidak menyerah dan kalah. Ada hupomonai dalam setiap kehidupan kita. Yang ketiga, proses yang harus kita alami adalah ayat yang keempat dari Yakobus pasal 1 ayatnya yang keempat. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ya. Menghasilkan buah yang matang, itu yang ketiga. Ya. Kata matang itu memakai kata teleios, ya. Telios. Ya. Telios itu memiliki arti Alkitabiah tentang kedewasaan dan kesempurnaan. Ya, di ayat yang keempat itu juga dikatakan buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna. Kata sempurna itu juga memakai kata telios. Ya. Jadi sama, matang, sempurna itu memakai kata yang sama, telios. Karena telios itu artinya kedewasaan dan kesempurnaan. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Ya, utuh itu berarti tidak bercacat di hadapan Tuhan. Ya. Nah, definisi dari telios itu adalah hubungan yang benar dengan Allah dan hidup yang dengan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita, dengan segenap hati kita. Itu sebabnya Yesus katakan dalam Injil Matius pasal 23 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, Injil Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ya. Tapi saya lihat ya ini adalah tanda anak Tuhan yang dewasa rohaninya. Yaitu dia akan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan sepenuh hati. Dan kita nggak bisa mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati kalau kita tidak mengalami kedewasaan dalam kehidupan kita. Nggak bisa, harus ada kehidupan yang dewasa. Dan itu semua ada proses untuk sampai kepada kedewasaan. Jadi dari pirasmos, ya, hupomonai, sampai kepada telios. Ya. Tuhan mau memiliki umat Tuhan yang mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Dari setiap pencobaan yang kita alami, ya, ternyata akan membawa kita kepada satu kedewasaan di mana yang namanya mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Ya. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Ya. Memiliki satu hubungan yang benar dengan Tuhan. Menjadi dewasa di dalam Tuhan. Anak-anak Tuhan yang dewasa itu bukan berarti gak akan lagi mengalami yang namanya pencobaan. Tetap akan mengalami. Tetapi bagaimana reaksi kita saat mengalaminya? Saya melihat tokoh-tokoh Alkitab. Ya, di sini ada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang kita bisa lihat dalam kitab Daniel pasal 3. Daniel pasal 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Saya baca firman Tuhan.
Daniel 3 ayat 16, 17 dan 18. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Kita lihat, dari ayat ini kita bisa melihat, ya, mereka tetap mengalami yang namanya pencobaan. Ada kesukaran, ada kesulitan, ada penganiayaan. Tetapi terlihat iman yang murni di hadapan Tuhan. Terlihat kualitas rohani, hupomonai yang tetap. Ya. Mereka katakan sekalipun Tuhan tuh gak menolong. Ya. Tuhan gak akan menyatakan kuasanya. Mereka tidak akan menyembah, tetap gak akan menyembah patung. Ya. Ada banyak orang, anak-anak Tuhan yang mungkin di hari-hari ini mulai meninggalkan Tuhan. Ya. Hanya dengan situasi yang mereka alami. Ya. Itu tanda orang-orang yang tidak dewasa di dalam Tuhan. Ya. Apapun yang kita alami, kita belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetap kuat, tidak berubah. Ya. Hidup yang benar-benar mengasihi Tuhan. Dan orang-orang yang mengasihi Tuhan, itu akan melihat perbuatannya yang besar. Saya melihat Tuhan itu enggak seperti pahlawan superhero yang kita kenal ya. Dalam komik yang mungkin menolong seseorang yang pada akhirnya, misalnya saya contohkan seperti Sadrak, Mesak, Abednego, ditolong, gak sampai masuk di perapian yang menyala-nyala, gak seperti itu. Ya. Ya. Tapi kita lihat, Tuhan izinkan mereka masuk di perapian yang menyala-nyala itu. Dan saya bisa katakan di dalam perapian itu, itulah puncak, ya, puncak dari penderitaan itu. Ya. Ketika mereka ada di dalam perapian, mereka masuk. Ya. Mungkin orang katakan, Tuhan gak menolong, mereka sampai masuk. Ya. Tapi mereka masuk, tapi justru di tengah perapian yang menyala-nyala itu, di dalam perapian yang menyala-nyala itu, Tuhan nyatakan kemuliaannya. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup. Mereka gak terbakar. Raja Nebukadnezar sampai kaget lihat, satu rambut pun gak terbakar, bau hangus pun gak ada. Bahkan raja itu katakan mereka seperti anak dewa ya, yang berjalan di tengah perapian, gak terjadi apa-apa. Ya. Siapa yang melakukan? Tangan Tuhan. Dia katakan ada 4 orang. Saya ingin menyatakan di sini ya, bahwa di puncak dari setiap penderitaan yang kita alami, Tuhan tetap ada di sana. 3 orang ini masukkan, tapi yang ada di dalam perapian ada 4 orang. Siapa satu? Itu Tuhan yang sampai hari ini tetap menyertai setiap kehidupan kita. Itu sebabnya apapun yang kita alami, ada pencobaan, ada penderitaan, kesukaran, kesulitan ya, yang datang, yang harus kita alami dalam kehidupan kita. Tapi satu yang harus kita percaya ya, bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Karena kalau Tuhan mengizinkan hal itu kita alami, itu Tuhan sedang membawa kita kepada kedewasaan di dalam Tuhan. Memang ada proses, memang berat. Ya. Tapi kita lihat, saya tadi katakan harus ada doa. Ya. Supaya kita terus kuat dan menang. Ya.
Sampai kita menyadari bahwa ternyata Tuhan sedang membawa kita kepada apa? Kepada kedewasaan, kepada kehidupan yang memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan, kepada kehidupan yang benar-benar mengasihi Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Itu sebabnya apapun yang kita alami, tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Jangan katakan, oh Tuhan, nyatanya saya sedang mengalami sesuatu yang berat. Kak, di puncak dari penderitaan Sadrak, Mesak, dan Abednego, Tuhan nyatakan kemuliaannya. Bahwa dia adalah Tuhan yang hidup. Saya percaya mungkin di puncak dari penderitaan yang kita alami, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Kita akan melihat perbuatan tangan Tuhan yang besar. Asal kita mau tetap bertahan di dalam Tuhan. Supaya Tuhan mendapati kita menjadi gereja yang sempurna, gereja yang utuh, yang tidak bercacat di hadapan Tuhan. Karena hanya gereja yang tidak bercacat, itu yang akan menjadi ahli waris kerajaan sorga. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih, biarlah firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Bersama-sama kita mau bertumbuh di dalam Tuhan. Bersama-sama kita mari mencintai setiap proses yang datang dalam hidup kita. Jangan mengeluh. Jangan katakan Tuhan, lalukan setiap proses ini. Tuhan mau kita menikmati setiap proses itu. Tuhan mau kita jalani, nikmati proses. Sampai kita melihat kemenangan tersedia dalam kehidupan kita. Saya rindu kita akan menyanyikan satu pujian. Jangan pernah menyerah. Kita percaya bahwa Tuhan tak pernah janji langit itu akan selalu biru. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kita tuh gak akan mengalami pencobaan. Kita tetap akan mengalami semua itu. Tapi ingat, Tuhan tetap menyertai kita, bahkan sampai di puncak dari penderitaan yang kita alami. Haleluya Tuhan. Mari sama-sama jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita bangkit berdiri sama-sama, baik kita yang ada di tempat ini. Kita akan menyembah Tuhan. Haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Dari awal kita mau katakan Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus
Tuhan ada, saat hati menyembah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Haleluya. Oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari kita jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita mau angkat tangan kita. Jangan pernah menyerah. Mari kita mau sembah Tuhan. Putus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari sejenak kita menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami percaya mujizat Tuhan nyata saat hati menyembah, saat kami percaya kepadamu, saat kami tidak menyerah dengan apapun yang datang dalam hidup kami. Di hari-hari ini situasi boleh menjadi sulit, keadaan-keadaan boleh berubah menjadi sukar, tapi kami tidak akan pernah berubah Tuhan. Kami mau tetap di dalam Engkau, karena Engkaulah Tuhan penyelamat kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami percaya ada kemenangan Tuhan mau kerjakan bagi kami. Terima kasih Yesus. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi, refnya saja dengan kasih Kristus. Nanti Ibu Ruth akan berdoa untuk firman Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan saya kembalikan kepada yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah
kami mau percaya sepenuhnya kepadamu Tuhan. Engkaulah Allah gunung batu kekuatan kami. Engkau Allah yang setia terhadap setiap janji-janjimu. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kalaupun hari-hari ini kami ada dalam masa-masa yang sulit, tapi kami mau tetap berbahagia di dalam Engkau. Kami mau melewatinya dengan kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan karena janji-Mu menyertai kami. Janji-Mu memberi kekuatan buat kami. Dan kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki kemurnian iman di dalam Engkau. Tolong kami untuk terus memiliki ketekunan di dalam Engkau. Dan kami mau jadi dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya setiap firman-Mu menjadi petunjuk buat kami. Untuk tidak menyerah di dalam situasi apapun. Tuhan tolong kami, kuatkan kami, teguhkan hati kami. Karena kami punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Tolong kami untuk mengingatnya, merenungkannya menjadi kekuatan dalam hidup kami. Supaya setiap langkah hidup kami dapat lakukan dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita menghadapi situasi apapun juga. Terima kasih Bapa untuk setiap ibadah yang dapat kami ikuti hari ini. Kami dapat memuji Engkau, mengingat Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang setia mengasihi kami, setia menyertai kami. Karena itu kami mau terus berharap, menaruh pengharapan kami, menaruh kekuatan kami hanya kepadamu Tuhan. Tidak mengandalkan dunia ini, tidak mengandalkan kekuatan kami, tapi mengandalkan Engkau menjadi kekuatan dalam hidup kami, hidup keluarga kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati seluruh hamba-hambamu yang setia melayani Engkau. Baik memimpin pujian, para singer, pemain musik, Tuhan hambamu yang melayani dalam firman Allah, seluruh hamba-hambamu Tuhan berkati, sertai, urapi kami Tuhan, supaya kami dapat terus mewartakan berita kebenaran-Mu, Injil-Mu dapat kami sampaikan, dan keselamatan dari Engkau menjadi bagian dari setiap umat-umat-Mu, bahkan setiap orang yang mendengarnya. Hari ini sebelum kami akhiri ibadah ini, kami terus berdoa menyerahkan pemerintah negara kami. Engkau berkati mereka Tuhan dengan hikmat yang dari Engkau. Takut akan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Tolong mereka dalam segala kebijakan yang harus mereka buat. Biarlah ada tangan Tuhan yang menyertai mereka. Berkati juga Tuhan para medis yang hari-hari ini bekerja melayani orang-orang yang sedang sakit. Engkau akan memberikan perlindungan-Mu, kekuatan-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk seluruh umat-umat-Mu. Engkau juga akan memberkati, memberikan kekuatan hati yang terus setia kepada Engkau. Secara khusus buat seluruh keluarga jemaat GPDI El Shaddai Magelang. Kekuatan dari Tuhan, kasih setiamu Tuhan ada dalam setiap hidup mereka. Tolong mereka Tuhan, setiap umat-umat-Mu dimanapun berada, tetap ada dalam kesetiaan kepadamu, iman yang teguh kepadamu. Tuhan hadir dalam setiap keluarga, dalam setiap rumah, dalam setiap ibadah, dalam setiap hati dari umat-umat-Mu, supaya pengharapan mereka tertuju hanya kepada Tuhan. Hari ini kami berdoa dimanapun umat-umat-Mu berada, kalau ada yang dalam kelemahan tubuh, dalam sakit penyakit, kami berseru memanggil nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kesembuhan yang Engkau anugerahkan buat mereka. Kalau ada yang dalam kelemahan iman, kami panggil nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus berikan kekuatan yang baru. Kalau ada yang dalam kesulitan, kami memanggil nama-Mu, dalam nama Yesus berikan jalan keluar yang baik Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur karena kami selalu dapat datang kepadamu yang menjadi jawaban dalam seluruh kehidupan kami. Kami berdoa untuk seluruh umat-umat-Mu yang memberikan persembahan. Engkau berkati berlipat kali ganda untuk setiap kasih yang mereka tunjukkan bagi pekerjaan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, sepanjang minggu ini apapun yang akan kami kerjakan, apapun yang akan kami lakukan, biarlah kami lakukan dalam sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kami. Biar hidup kami dapat menjadi kesaksian bagi banyak orang bagaimana Allah menyertai, Allah yang setia menyertai setiap langkah-langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah berkat-Mu, kekuatan dari Engkau menyertai kami semua.
semua. Mari kita terima berkat Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita terima berkat dan rahmat dari Allah Bapa dalam cinta kasih dan damai sejahtera dari anak-Nya, dalam persekutuan dan kekuatan penghiburan dari Allah Roh Kudus ada menyertai kita, meneguhkan kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Dan mari kita semua yang percaya terima dan mengatakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selama ini kita tidak berjumpa pada siang hari ini. Melalui program LSAD Menyapa, kami mewakili dari Sekretaris Majelis Jemaat menyampaikan kerinduan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan katakan, jangan goyah, tetap teguh, bersandar kepada Tuhan, karena firman Tuhan ya dan amin. Pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Karena Tuhan adalah yang setia. Tuhan pasti akan memberi jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita setia mencari hadirat Tuhan. Kita setia mencari kemuliaan Tuhan, meskipun kita beribadah di rumah masing-masing. Doa kami, biarlah kasih karunia, rahmat daripada Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita yang besar daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Kita akan berjumpa, beribadah di dalam gereja, dan Tuhan akan memberikan sukacita yang besar yang dari surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati.